Hatinya Lina juga belum tenang setelah memakan sarapannya. Dia selalu kepikiran tentang perintah yang diberikan Lintang untuknya. Kalau dia tidak menurutinya, ibunya pasti dalam masalah. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan informasi itu dari Louis? Sesampainya siang hari, Bibi Septi membuatkan semangkuk sup onde-onde untuknya. Lina bingung dan Bibi Septi berkata sambil tersenyum, "Nona, hari ini adalah festival lentera." Lina baru menyadarinya. "Minumlah sup onde-onde ini," kata Bibi Septi. Lina memakannya sesuap. Rasanya manis dan ada sedikit aroma alkohol. Dia tahu kalau sup ini terbuat dari arak. Dia baru menyadari kalau tubuhnya sangat spesial. Kalau dia meminum sedikit alkohol, tidak peduli berapa rendah kadarnya, dia bisa mabuk. Tapi Lina melihat Bibi Septi yang mengkhawatirkannya itu, dia menjadi tidak enak untuk menolaknya. Jadi Lina memilih untuk meminum sop onde-onde itu dan berterima kasih kepada Bibi Septi. Setelah dia kembali ke kamarnya, sekujur tubuhnya mulai berkeringatan dan panas. Kepalanya juga terasa pusing. Dia berpikir kalau dengan tidur sejenak sudah tidak masalah lagi. Louis ragu dan berpikir ulang. Dia tanpa sadar sendiri pergi ke toko kue itu dan membeli pulang kue untuknya. Meskipun wanita ini sudah membuatnya marah, tapi Louis sudah sangat jatuh cinta kepadanya. Tapi yang tidak disangkanya, saat dia kembali ke kamar, dia melihat Lina yang sedang berguling sana-sini di atas ranjang. Dia memeluknya dan mendengar Lina yang sedang berbicara dengan asal. Dia melihat lagi wajahnya dan mengetahui kalau dia sedang mabuk. Bibi Septi memberitahunya kalau tadi pagi Lina meminum sup onde-onde yang terbuat dari arak. Louis merasa marah dan lucu. Wanita ini sudah mabuk. Dokter datang dan membuka resep obat penyadar mabuk untuknya. Tapi Louis masih khawatir dan menetap di sampingnya. Tiba-tiba, obat yang diberikan mulai bereaksi dan dia mulai sembarangan berbicara. Menangis dalam pelukan Louis, Lina berkata, "Kenapa kamu begini kepadaku? Kembalikan ibuku. Jangan sakiti ibuku." Louis bingung dan menanyakannya sambil mengerutkan alis matanya. "Ibumu? Kenapa?" Lina yang tidak sepenuhnya sadarkan diri menangis dan mengatakan semua masalah yang dialaminya selama 1 tahun ini kepada Louis. Setelah Louis mendengar semua perkataannya, hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Ternyata begini, pantas mati. Dia menggantikan orang lain untuk mendapatkan hukuman ini. Lukas dan Lina tidak ada hubungan apapun. Dan yang membuatnya lebih terkejut adalah wanita ini sedang hamil. Setelah Louis menenangkan Lina, dia langsung menelpon sekretarisnya dan menyuruhnya melakukan apa yang diperintahkannya. Dia tidak akan melepaskan orang-orang itu. Tiba-tiba Lintang ditangkap orang dan dimasukkan ke dalam mobil. Di saat dia mengira kalau dirinya sendiri saja yang ditangkap. Tapi setelah dia dibawa ke suatu ruangan dengan mulut ditutupi itu, dia melihat ibunya juga di sana dan dipaksa untuk berlutut ke lantai. Begitu juga dengan ayahnya. Mereka semua sangat ketakutan karena orang yang duduk di depan mereka adalah Louis.
mereka sudah menjelaskan semua masalah kepada Louis. Ternyata ibunya Lina sudah meninggal karena Titi yang sengaja menyuruh orang untuk melepaskan tabung oksigen. Setelah itu, Titi juga sengaja mencari orang untuk berpura-pura menjadi ibunya Lina, dan Lina mempercayainya. Mereka memberitahukan semuanya kepada Louis. Lintang merasa sangat ketakutan saat dia mendengar kalau Louis akan mengirim mereka ke luar negeri untuk menjadi pembantu seumur hidup mereka dan tidak bisa memohon untuk hidup atau mati. Air matanya mulai mengalir. Dia tidak berani mengingat Louis lagi dan berlutut memohon-mohon untuk pengampunan. Tapi Louis pasti akan tega melakukannya. Setelah Louis menyelesaikan semua masalah ini, dia kembali lagi ke rumahnya. Dia memeluk Lina yang sedang tertidur dan hatinya merasa sakit dan hangat. Dia pasti akan lebih menyayangi wanita ini untuk kedepannya. Lina terbangun. Saat dia membuka matanya, dia langsung dicium oleh pria ini. Dia terkejut sampai tegang. Dan yang paling tidak disangkanya, Louis melamarnya. Kejadian beberapa tahun lalu yang di basement itu, dia juga meminta maaf kepadanya. Sebenarnya beberapa tahun ini, dia mencarinya dan sudah jatuh cinta kepadanya. Di saat Louis menemukan Lina, dia sangat marah karena Lina sudah menikah. Tapi kenyataannya, saat dia menyiksanya, hatinya juga terasa sakit. Karena dia sudah jatuh cinta kepada Lina. Sekarang dia juga tahu kalau Lina sedang hamil. Louis berharap Lina bisa melahirkan anak ini. Setelah mereka menikah, mereka akan membesarkan dan mendidik anaknya. Dia juga akan menjaganya dengan baik. Lina terkejut karena dia tidak menyangka sikap Louis berubah dengan drastis. Setelah dia mengetahui dirinya yang mabuk itu mengatakan semua masalah kepada Louis, dia merasa tidak nyaman sejenak. Terakhir, Louis berkata kepadanya, "Orang-orang itu tidak akan menyakitimu lagi. Aku sudah menghukum mereka. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu lagi." Suasana hati Lina sangat kacau dan tergesa-gesa berkata, "Tapi bagaimana dengan ibuku?